Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kaifa halukum jami'an? Atamanna antakunu jayidan. Wa kadzalika ana bi khairin walhamdulillah. Anak-anak ibu sekalian, ini masa pandemi ya. Ketika masa pandemi COVID-19 ini berarti virus merajalela di mana-mana. Jadi, buat anak-anak ibu semuanya, kalian tetap berada di rumah. Stay at home, oke? Jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan kalian. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana virus itu akan datang ke kita. Kapan virus itu datangnya ke kita? Dan dengan cara seperti apa virus itu datang ke kita, ya nggak? Nah, karena itu maka kata ibu tetap berada di rumah dan jaga kesehatan kalian, juga kebersihan lingkungan. Oke? Nah, kita hari ini akan belajar bahasa Arab. Oke? Ibu akan mengabsen kalian, tetapi tidak mungkin kan ibu panggil satu persatu. Oke, jadi solusinya adalah di Google Classroom sudah ibu share daftar hadir. Silahkan kalian isi daftar hadir tersebut. Jadi ibu bisa tahu siapa yang hadir di pembelajaran online hari ini dan siapa yang tidak. Oke? Isi ya anak-anak ibu ya, isi ya. Nah, perhatikan materi ibu. Hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang isim isyarah. Perhatikan baik-baik, oke? Perhatikan. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Kita akan langsung ke contohnya ya. Oke, kita langsung ke aplikasinya aja. Contoh, perhatikan. Hadza, maaf ya sebelumnya ibu kasih tahu, itu hadza harusnya menggunakan titik. Hadhihi juga harusnya menggunakan titik di atasnya. Tapi punya ibu tidak ada titiknya. Kenapa? Karena di laptop ibu huruf zal itu bermasalah. Jadi nggak bisa dititikkan. Jadi hadza itu ada titiknya ya. Hadza, oke? Ada titik di atasnya. Semua hadza dan hadhihi ada titiknya. Oke? Gitu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Hadza artinya ini, hadhihi juga artinya ini. Apa perbedaan hadza dan hadhihi? Perhatikan baik-baik. Oke, lihat pada contoh langsung ke contohnya. Tidak perlu ibu jelaskan, kalian akan paham. Kenapa sih hadza? Kenapa sih hadhihi? Oke, perhatikan baik-baik. Contohnya untuk hadza. Hadza kursiyun. Contoh kedua. Hadza maktabun. Hadza faslun. Hadza babun. Hadza kolamun. Nah, itu contohnya ya, contoh untuk hadza ya. Kemudian lihat untuk contoh hadhihi. Perhatikan baik-baik. Hadhihi haqibatun. Hadhihi sabburatun. Hadhihi suratun. Hadhihi madrasatun. Hadhihi sa'atun. Tahu di mana perbedaannya? Oke, silahkan berpikir. Ini ada kaitannya dengan materi kita yang sudah ibu jelaskan kemarin, minggu lalu. Tepat di minggu lalu, ibu sudah menjelaskan perbedaan antara muzakkar dan muannats. Jadi, kalau kalian ingat materi tentang muzakkar dan muannats, maka kalian akan mudah di sini dalam memahami hadza dan hadhihi. Oke? Paham ya? Aduh Bu, masih belum tahu di mana perbedaannya. Perhatikan baik-baik. Ibu kasih contoh satu lagi, ibu ulangi lagi sekali lagi contohnya. Hadza artinya ini, hadhihi artinya ini. Hadza kursiyun artinya ini kursi. Sedangkan yang contoh kedua, hadhihi haqibatun. Artinya ini tas. Nah, tahu
perbedaannya? Oke, mulai dapat. Mulai dapat ya? Oke, pintar. Contoh selanjutnya. Contoh lain, isim isyarah menggunakan dzalika dan tilka. Apa itu dzalika? Apa itu tilka? Oh iya, Ibu kasih tahu lagi. Itu dzalika harusnya pakai titik, tik gitu ya. Harusnya pakai titik. Nah, coba Ibu. Nah, harusnya ada titik seperti itu. Oke? Harusnya ada titik ya. Oke. Tapi di laptop Ibu tidak ada huruf dzalnya. Kenapa? Rusak. Oke? Jadi pahamin aja ya. Oke. Nah, dzalika itu, tilka juga itu. Apa bedanya? Oke. Ini mirip seperti hadza dan hadhihi perbedaannya. Perbedaannya mirip dengan hadza dan hadhihi. Dzalika dan tilka dalam penggunaannya pun seperti itu. Perhatikan baik-baik contohnya. Dzalika na'lun. Dzalika kubun. Dzalika sohnun. Dzalika syari'un. Dzalika maidanun. Itu penggunaan dzalika. Sekarang beralih ke penggunaan tilka. Tilka sayyaratun. Tilka haqibatun. Tilka zahratun. Tilka darrojatun. Dapat? Dapat anak-anak Ibu? Dapat ya? Oke, pintar. Kalau dzalika dan hadza berarti untuk apa? Kepikir kan? Kepikir. Hadhihi dan tilka berarti untuk siapa? Terfikir? Terfikir dong. Kan kemarin kita sudah belajar tentang muzakkar dan muannas. Paham ya? Oke. Ibu saya nggak tahu artinya na'lun apa, kubun apa. Nggak apa-apa. Kalau tidak tahu artinya tidak apa-apa. Yang penting tahu dulu perbedaannya. Untuk artinya nanti kita ada lagi namanya materi tarjamah. Nah, kita di sini hanya belajar bagaimana penggunaan isim isyarah. Itu aja dulu. Oke? Untuk terjemahannya nanti kita belajar nanti. Ada waktunya sendiri. Oke? Nah, kalau kalian sudah tahu, berarti dapat kita simpulkan apa sih dzalika, apa sih tilka, apa sih hadza dan hadhihi, bagaimana sih penggunaannya? Oke, jadi kesimpulannya adalah, kesimpulannya adalah, perhatikan, hadza dan hadhihi yang artinya ini untuk menunjukkan benda yang berada di dekat kita. Oke, dekat ya, kan hadza, hadhihi artinya ini berarti ada di dekat kita. Kemudian kesimpulan kedua, untuk kata dzalika dan tilka yang artinya itu menunjukkan benda tersebut keberadaannya jauh dari kita. Itu. Nah, coba dalam bahasa Indonesia kita juga bisa tahu ya. Itu. Nah, jauh kan? Nah, kesimpulan ketiga. Hadza dan dzalika adalah kata tunjuk yang digunakan untuk apa sih anak-anak Ibu? Iya, benar. Untuk mudzakkar. Mudzakkar itu apa kemarin? Iya, laki-laki. Apa bedanya? Apa itu mudzakkar? Apa itu mudzakkar? Kata benda mudzakkar itu cirinya seperti apa? Betul. Tidak menggunakan tak marbutoh. Pintar. Kemarin kita sudah belajar. Kemudian untuk tilka dan hadhihi, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan benda yang berbentuk muannats. Apa kemarin muannats? Iya. Kata bendanya cirinya menggunakan tak marbutoh. Sekarang kita review lagi. Kita kembali ke lihat. Nah, lihat. Oke, lihat dari kata na'lun. Tadi kalau dzalika untuk muzakkar. Na'lun. Perhatikan, ada tak marbutohnya enggak? Enggak.
Kemudian tilka. Tilka tadi untuk mu'annas. Lihat penggunaannya. Iya, sayyaratun. Ada tak marbutohnya nggak? Ada. Paham kan? Paham. Gampang bahasa Arab itu anak-anak ibu ya. Untuk yang hadza dan yang hadhihi, perhatikan. Hadza kursiyun. Hadza tadi kata ibu di kesimpulannya adalah digunakan untuk muzakkar. Lihat. Ting. Nggak ada kan tak marbutohnya? Hadhihi tadi di kesimpulannya untuk mu'annas. Coba lihat. Ya, ada tak marbutohnya kan? Nah, gampang ya. Gampang. Mudah dipahami kok bahasa Arab itu. Perhatikan baik-baik anak ibu ya. Di sini ada kata jawal titik-titik jawalatun. Oke. Yang kedua, titik-titik misbahun. Nah, kelihatan ya? Yang ketiga, titik-titik jidarun. Yang keempat, titik-titik mil'aqotun. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Coba, di sini petunjuknya adalah kata dekat. Berarti kalau dekat menggunakan hadza hadhihi atau menggunakan dzalika tilka? Oke, benar. Menggunakan hadza hadhihi. Nah, coba nomor 1. Titik-titik jawalatun. Berarti hadza atau hadhihi? Oke, betul. Hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena isinya di sini adalah mu'annas, pintar. Nomor 2, misbahun. Nah, jadi titik-titiknya diisi hadza atau hadhihi? Oke, hadza. Kenapa? Karena misbahun adalah mudzakkar. Nomor 3, titik-titik jidarun. Isinya hadza atau hadhihi? Oke, hadza. Kenapa? Karena jidarun mudzakkar. Nomor 4, titik-titik mil'aqotun. Hadza atau hadhihi anak-anak ibu? Oke, hadhihi. Jadi jawabannya kenapa hadhihi? Karena mil'aqotun itu mu'annas. Itu ya. Oke. Yang kedua, perhatikan. Oke. Nah, di sini kuncinya adalah jauh. Berarti kalau jauh menggunakan dzalika dan tilka. Gitu ya. Oke. Perhatikan nomor 1, 2, 3, dan 4. Titik-titik baitun. Berarti dzalika atau tilka? Tilka, Bu. Kenapa tilka? Dzalika, Bu. Kenapa dzalika? Oke, perhatikan. Baitun ada tak marbutohnya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti menggunakan pintar. Kalau enggak ada berarti menggunakan dzalika. Gitu ya. Oke. Nomor 2. Titik-titik sahatun. Berarti ada tak marbutohnya enggak? Ada. Kalau ada tak marbutohnya berarti menggunakan apa? Tilka. Betul. Sekarang nomor 3. Perhatikan baik-baik. Titik-titik sukun. Nah, titik-titik sukun. Ini muzakkar atau muannas? Muannas. Masa muannas? Perhatikan baik-baik. Sukun. Muzakkar atau muannas? Iya, muzakkar. Kenapa? Karena nggak ada tak marbutohnya. Berarti kalau nggak ada tak marbutohnya, dia menggunakan dzalika. Dzalika sukun. Gitu ya. Oke. Nomor 4. Nomor 4 ada kata zahrotun. Muzakkar atau muannas? Muannas, pintar. Berarti menggunakan tilka. Gitu ya. Oke. Apa namanya? Pulpen. Oke, ini pulpen. Kalau ibu bertanya ini pulpen, berarti cara bertanya begini. Mahadza? Mahadza? Maka jawabnya adalah hadza qalamun. Oke. Kok nggak hadhihi, Bu? Qalamun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kalau qalamun muzakkar, maka pertanyaannya menggunakan hadza. Maka mahadza, maka jawabannya hadza qalamun. Gitu ya. Ini apa nih? Bunga. Oke. Bahasa Arabnya adalah zahrotun. Ibu bertanya, ma
hadhihi, maka jawabnya adalah hadhihi zahratun. Kenapa pakai hadhihi? Karena zahratun mu'annats, gitu ya. Nah, lihat, ini apa? Dinding. Mahadha, berarti hadza jidarun. Hadza jidarun. Oke, tapi kalau seandainya nih jaraknya jauh, nih pura-puranya jauh sekali di sini. Nah, kelihatan nggak? Nah, jauh kan? Oke. Ibu bertanya, itu jauh kan? Itu jauh. Berarti menggunakan tilka. Ma tilka, apa itu? Maka ibu jawabnya adalah tilka zahratun. Nah, ini dinding kan jauh. Dari jauh nih ibu bertanyanya. Madzalika, apa itu? Berarti jawabnya adalah zalika jidarun. Begitu ya anak-anak ibu ya. Paham? Paham ya? Oke, ada contoh lain lagi. Perhatikan baik-baik. Di sini ada kata hadza, hadhihi. Terus kemudian ada suratun, sa'atun, kitabun, dan qalamun. Terlihat nggak? Terlihat ya. Ini kata hadza. Di depannya ada suratun. Kira-kira dengan hadza dan suratun sesuai tidak? Terus kemudian hadza sa'atun. Sesuai tidak? Hadhihi kitabun. Sesuai nggak? Dan yang terakhir hadhihi qalamun. Sesuai nggak? Nah, kita di sini tugasnya adalah menyesuaikan isim isyarah dengan isim yang ada. Oke. Sekarang kita lihat hadza suratun. Kalau tidak sesuai, berarti kita cari mana yang sesuai, gitu ya. Oke. Hadza suratun nggak sesuai. Hadza sa'atun nggak sesuai. Hadza kitabun. Sesuai nggak? Sesuai nggak? Sesuai, pintar. Kalau sesuai, maka, perhatikan. Ini ibu punya tanda panah. Tanda panahnya kita taruh di sini. Hadza. Nah, tanda berarti, perhatikan. Berarti bacanya hadza kitabun. Sesuai ya, pintar anak-anak ibu. Terus kemudian di bawahnya lagi ada hadza. Hadza sesuainya dengan mana? Apakah suratun, sa'atun, ataukah qalamun? Mana yang sesuai? Iya, betul. Hadza qalamun. Sekarang lihat. Hadza qalamun. Begitu ya anak-anak ibu ya. Selanjutnya, berarti ini ada hadhihi. Hadhihi berarti kemana? Kemana anak-anak ibu? Iya, ke sini. Ya. Nah, begini ya. Terus kemudian hadhihi yang ini sisanya tinggal satu. Berarti ke sini. Ya, begini ya. Jadi bagaimana cara membacanya? Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadhihi suratun. Hadhihi sa'atun. Begitu ya. Nah, sekarang kalau ini kita ganti nih hadza, hadhihi, berarti sekarang kita ganti dengan yang jaraknya jauh. Oke. Jaraknya jauh berarti menggunakan dzalika dan tilka. Sekarang kita pasangkan. Kitabun. Hadza ini kalau kita ganti menggunakan kata dzalika atau tilka, kira-kira yang pas. Pakai apa? Oke, pintar. Dzalika. Oke, kita pasang di sini dzalika. Nah, seperti itu. Sekarang yang kedua adalah hadza. Di sini hadza qalamun. Kalau kita ganti dengan jarak jauh, berarti menggunakan dzalika atau tilka. Gunakan yang mana? Oke, dzalika, betul. Berarti di sini dzalika qalamun. Betul ya? Oke. Sekarang ada hadhihi. Hadhihi suratun.
kita ganti sisanya berarti menggunakan apa anak-anak Ibu? Iya, tilka, betul. Berarti di sini tilka suratun, gitu ya. Oke, hadhihi sa'atun, berarti ganti tilka sa'atun. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Ingat Ibu selalu bilang bahasa Arab itu gampang. Oke, bahasa Arab itu mudah. Sangat mudah sekali. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang penjelasan tentang isim isyarah. Terus kemudian sudah Ibu praktekkan secara real bagaimana cara menyusunnya. Terima kasih anak-anak Ibu. Marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.